Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam persaudaraan. Kembali lagi bersama saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari nol ke nol. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewata Bali, pagi ini kita akan mengunjungi beberapa wisata di Pulau Lombok terlebih dahulu. Nah, wisata pertama itu adalah Gili Trawangan. Saya ditemani oleh Bang Ilham dari komunitas Satria FU. Untuk menyeberangi lautan hingga sampai ke Pulau Gili Trawangan itu butuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Dan kurang lebih untuk biayanya sekitar 20.000 saja. Saya rasa untuk nama Gili Trawangan sudah tidak asing di telinga teman-teman. Gili Trawangan adalah pulau terbesar dari ketiga pulau kecil atau yang disebut Gili yang terdapat di sebelah barat Laut Lombok. Sebenarnya sudah lama saya mengidam-idamkan untuk sampai ke pulau ini, dan akhirnya pada saat ini saya dapat menginjakan kaki di Pulau Gili Trawangan ini. Salah satu keunikan dari pulau ini yaitu adalah kendaraannya. Yang ada di pulau ini cuma ada sepeda dan andong. Jadi bisa dikatakan pulau ini sangatlah jauh dari polusi udara. Salah satu kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat melihat sunset dan juga sunrise sekaligus di pantai ini. Hal ini terjadi karena Gili Trawangan memiliki pantai yang menghadap ke arah timur dan ke arah barat, dan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga baik sunrise maupun sunset dapat kita nikmati di pantai ini. Udara laut yang segar, pantai yang bersih, itu adalah salah satu yang menjadi daya tarik Gili Trawangan, sehingga banyak mendatangkan turis-turis lokal maupun mancanegara. Mungkin tidak banyak yang bisa saya ceritakan tentang Gili Trawangan, karena menurut saya ini adalah surga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk itu teman-teman, kalau ke Lombok jangan lupa mampir ya ke Gili Trawangan. Setelah kita mengunjungi wisata Gili Trawangan dan mengabadikan momen, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata berikutnya. Destinasi wisata yang berikutnya ini terkenal juga hingga ke mancanegara dan berstandar internasional, dan biasanya ini dipakai untuk ajang olahraga balap motor. Iya benar, feeling teman-teman tidak salah lagi. Tujuan destinasi berikutnya itu adalah Sirkuit Internasional Mandalika. Sirkuit Mandalika berlokasi di Kecamatan Pujuk, Lombok Tengah. Sirkuit ini membentang di tanah seluas 1035,67 hektar. Dan di sirkuit Mandalika pun mempunyai panjang sekitar 4,31 km yang disertai 17 tikungan. Lokasi trek yang berada di sisi pantai menjadi nilai tambah bagi sirkuit Mandalika, karena baik pembalap maupun kru secara otomatis mendapatkan pemandangan yang indah. Dan akhirnya kita pun tiba di Sirkuit Internasional Mandalika. Setelah mengabadikan momen dan menikmati sunset, akhirnya malam pun tiba dan kami memutuskan untuk berbalik arah ke Pelabuhan Lembar, karena saya akan menyeberang menuju Pelabuhan Padangbai, Pulau Bali.
Bro Ilham pun mengantarkan saya hingga ke Pelabuhan Lembar. Jarak Pelabuhan Lembar dari sirkuit internasional Mandalika yaitu kurang lebih 1,5 jam. Akhirnya kami pun tiba di pintu masuk Pelabuhan Lembar. Terima kasih Bro Ilham telah menemani saya selama di Pulau Lombok dan menambah cerita di dalam perjalanan saya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam kapal, kita melengkapi urusan administrasi dulu ya teman-teman, agar tidak ada kendala selama di dalam perjalanan. Untuk waktu yang diperlukan dalam penyeberangan ini adalah sekitar 4 jam saja. Beginilah bentuk penampakan di dalam kapal penyeberangan dari Lombok menuju Pulau Bali. Setelah melewati perjalanan laut selama 4 jam, akhirnya kita dapat menginjakan kaki di Pulau Dewata. Welcome to Pulau Dewata. Di Pulau Dewata ini saya sudah mempunyai janji dengan teman-teman dari VIB, Vixion Independent Bali, yang berada di Denpasar. Jarak dari Pelabuhan Padangbai menuju Denpasar kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, apabila malam kita dapat menempuh dalam jarak 1 jam. Meski demikian, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya teman-teman. Beginilah bentuk penampakan jalan di Pulau Bali pada malam hari. Meskipun sepi, tapi aman kok. Dan jalan di Pulau Bali ini termasuk jalan yang memiliki tekstur yang mulus. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan selama 1 jam, saya pun tiba di komplek perumahan Bro Wirsan VIB Bali. Untuk malam ini saya memutuskan beristirahat di rumah Bro Wirsan VIB Bali. Ingin tahu keseruan saya di Pulau Bali? Jangan lewati untuk video berikutnya. See you next part ya.